Dengan penuh sukacita, seluruh majelis jemaat HKBP Mataram menyambut kedatangan seluruh jemaat pada ibadah minggu saat ini. Demikian juga kepada jemaat yang baru pertama sekali hadir beribadah di gereja ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 13 ayat 1 sampai 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1 sampai 2.
kita pada minggu hari ini adalah titah yang pertama dan artinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 281 ayat 1 dan 6. Yang kau terima Allah, yang kau terima Allah, berarti hidupnya akan mendapat penghiburan dalam penderitaannya. Bukanlah pasir azasnya, Yesus ada seimannya. Ya mustahil bagi Tuhan mengubah apapun juga. Yang kaya boleh dimiskinkan, yang miskin jadi mulia. Hatimu takjub akhirnya, betapa ajaib imannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 181 ayat 1 sampai 2. Sungguh tak terkira kasih sayangnya, sungguh tak terkira kasih sayangnya, dan anugerah Tuhan pada manusia. Justru tak terkira
yang ditetapkan untuk minggu hari ini yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 740 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga
mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Para semakinan, remaja masih belum, biarpun dengan situasi seperti ini masih bisa bersukacita. Kita mendengarkan warta kita, warta minggu ini dan minggu yang akan datang. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu pada ibadah kita saat ini, Minggu Seksualisima. Topik minggu, Allah kekuatan kita. Jehovah Dong Abu Bogota. Yang kedua, seksi pembangunan. Telah dipilih dan dilantik seksi pembangunan KKBP Mataram pada tanggal 31 Januari 2021 dengan surat keputusan ketetapan nomor 01-22/SKP-1/2021 dengan kepengurusan sebagai berikut. Penanggung jawab Pendeta Manasis Yanturi MTH, Pendeta Perdamaian Donosaribu, Penasehat semua Paralado HKBP Mataram, Umuan Lansia, Ketua Aman HKBP T. Siagian SIK, Wakil Ketua Aman HD Arahat, Sekretaris Albert Evans Hasibuan SH, Wakil Sekretaris Aman A.V. Tarimura, Bendahara Aman B. Rumit, Wakil Bendahara Aman Situa A. Sitangga, Seksi Dana Aman AKP DP Simangunsong SIK, Koordinator Aman Ibtu IRC Napitupulu, Aman JTN Pardosi, semua Sintuawik, semua punguan aman, semua punguan Ina, semua remaja AKBP Mataram, Seksi Humas Aman Ibtu GF Siagian, STRK, Aman RA Matanari, dan Andreas Tampulu. Yang ketiga, acara ibadah pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang menggunakan ibadah dalam bahasa Batak. Kita mempersiapkan Bible dan buku ND. Dan ibadah umum live YouTube pada pukul 9 WITA. Untuk mengikuti minggu yang akan datang, jemaat dapat hadir mengikuti kebaktian di gereja dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di WA Group HKBP Mataram atau kepada Aman Sekretaris dengan nomor 081 370 342 343. Yang keempat, topik doa bisa kita lihat di lembaran. Yang kelima, ucapan selamat. Selamat berbahagia dan panjang umur bagi jemaat yang sedang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 18, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Jadwal pelayanan minggu yang akan datang. Minggu belajar CD masuk jam 15 WITA di gereja. Kamis sermon majelis masuk pukul 20 di konsistori. Jumat pertanian keluarga masuk jam 19 WITA Google Meet. Sabtu multimedia masuk jam 16 WITA di gereja. Minggu ibadah umum dan ibadah gospel masuk jam 9 WITA live streaming YouTube. Yang ketujuh, warta keuangan kita, total persembahan minggu yang masuk Rp6.903.000. Total pengeluaran Rp15.840.248. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita satukan hati kita.
kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang Kau berikan kami kesehatan. Boleh kami menikmati hari yang cerah ini Tuhan di dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Boleh berjalan dengan baik. Sekalipun Tuhan ada gangguan yang kami alami, sehingga jemaat-Mu yang ada di rumah tidak dapat mengikuti ibadah kami pada saat ini. Berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka Tuhan pengertian, agar mereka boleh tetap menerima firman Tuhan melalui Google Meet, melalui gereja-gereja yang sedang menayangkan siaran langsung. Berikan mereka Tuhan hikmah, agar mereka boleh memperoleh berkat seperti kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perkuliahan Tuhan, yang hingga pada saat ini mereka masih belajar secara daring. Tuhan, kami tahu tingkat kesulitan mereka. Kami tahu Tuhan tingkat kejenuhan anak-anak kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang mereka permasalahkan, apa yang menjadi beban dalam kehidupan anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa kami memohon kepadamu, berikan mereka Tuhan hati yang tetap bersukacita. Berikan mereka Tuhan hati yang tetap bersyukur, agar apapun yang mereka alami, boleh mereka Tuhan melipat tangannya dan berserahnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini juga, buat orang tua kami secara khusus untuk lansia yang ada di gereja KBP Mataram. Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka apa yang mereka inginkan sebagai usia mereka yang sudah lanjut, agar boleh dalam kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi saluran berkat buat keluarganya, buat anak menantu dan cucu-cucu mereka, agar mereka boleh tetap bersukacita Tuhan, sekalipun situasi yang kadang sulit dihadapi orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga pada saat ini kami berdoa buat lingkungan gereja kami. Ya Bapa, berkati jemaat, berkati orang-orang yang ada di sekitar lingkungan gereja ini. Biarlah Tuhan kehadiran kami, kehadiran gereja KBP Mataram boleh menjadi saluran berkat buat mereka, agar apapun yang mereka inginkan Tuhan boleh melalui dengan kehadiran kami di sini, tidak mereka merasa terganggu, bahkan boleh mereka menjadi juga saluran berkat buat gereja KBP Mataram. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, tetap kami pada saat ini kami tetap bersukacita Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami, pemimpin negara kami, negara Indonesia, bahkan pemimpin dunia ini Tuhan. Berikan mereka hikmah Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka metode-metode yang baru, hingga di dalam pelayanan untuk menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga hingga pada saat ini Tuhan kami tahu pandemi COVID-19 masih melingkupi negara kami dan melingkupi dunia ini. Tuhan, berikan kepintaran kepada dokter, kepada para medis, kepada tim relawan yang berkompeten di dalam penanganan COVID-19. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak korban, begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang sengsara Tuhan akibat musibah ini. Tetapi sebaliknya juga Tuhan, dengan situasi ini Tuhan, begitu banyak orang yang pintar, begitu banyak orang yang mendapat ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak mereka miliki. Semua itu Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu dan ajar kami Tuhan untuk memetik pelajaran di situasi yang terjadi pada saat ini. Dan juga Tuhan, bencana yang dialami negara kami Tuhan pada awal tahun ini, bencana banjir, tanah longsor,
gempa Tuhan, bahkan pesawat jatuh, Bapa Surgawi, di bawah kaki-Mu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, tolong tumpangkan tangan-Mu Tuhan kepada korban-korban yang menderita pada saat ini, sehingga mereka tidak dapat merasakan sukacita seperti yang kami rasakan pada saat ini. Bapa, Engkau tahu Tuhan, dan semua yang terjadi hanya di atas pengetahuan Tuhan. Tidak ada pun masalah yang terjadi Tuhan tanpa di luar pengetahuan-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami memohon, ajar kami selalu untuk selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk melipat tangan kami dan memandang ke atas, berserah hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, sebentar lagi juga kami ingin mendengarkan firman-Mu yang disampaikan anak pendeta kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan jemaat-Mu, agar kami Tuhan boleh tetap berdiri tegak untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Dan apapun yang kami dengar Tuhan pada saat ini, bolehlah itu kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Engkau tahu juga Tuhan di kehidupan anak pendeta kami, apapun yang mereka rindukan Tuhan, berikan sesuai dengan waktu yang sudah Kau tentukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama.
Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamang Inang. Kabar sukacita pada kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31 saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, selama kita hidup, pasti kita akan melalui banyak pergumulan, persoalan, akan melalui banyak kesedihan, akan melalui banyak persoalan, baik persoalan pribadi, keluarga, dengan bermasyarakat, baik di rumah, di tempat pekerjaan. Pasti tidak ada satu orang pun selama dia hidup dia tidak mengalami pergumulan, dia tidak mengalami perseteruan, dia tidak mengalami kesedihan, kesengsaraan. Pasti. Tetapi bagaimana sikap kita ketika menghadapi pergumulan itu, persoalan, permasalahan, dan lain sebagainya? Ada beberapa sikap yang paling sering dilakukan oleh manusia ketika menghadapi pergumulan. Ketika dia mempunyai permasalahan, persoalan, dia sedih. Kemudian cari-cari kambing hitam, mencari-cari alasan, mencari-cari pembenaran. Yang berikutnya ada yang gusar, emosi, kemudian mencari pelampiasan akan emosinya itu, akan kegusarannya itu. Dan selanjutnya ada yang dengan tenang, dia tahu, dia khawatir, tetapi dia bersikap tenang dan menyampaikan semua persoalannya itu, pergumulannya itu kepada Tuhan. Nah, itulah sikap yang ada di dunia ini, sikap manusia ketika menghadapi pergumulan. Yang manakah kita? Kita bisa melihat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana situasi orang Israel. Ini menceritakan bahwa orang Israel pada masa itu dibuang ke Babel. Yang namanya pembuangan, mereka dijajah. Kalau kita mengingat kembali pelajaran SD,
penjajahan Belanda 350 tahun katanya. Kemudian 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Dan selama penjajahan itu tidak ada cerita enak, cerita sedih. Disuruh kerja paksa, suruh kerja rodi, rumusah. Itu tidak bisa kita bilang upah, ada upah, tidak. Yang namanya dijajah itu tidak ada upah, kerjakan atau kau mati. Itu yang terjadi. Jangankan 3 kali sehari, sekali sehari saja makan sudah syukur. Seperti itulah kira-kira gambaran kesedihan yang dialami oleh orang-orang Israel pada masa itu. Itu yang menyebabkan orang Israel mengeluh. Mereka berkata bahwa Tuhan tidak lagi ada dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka mengatakan demikian? Sebab bangsa Israel mempunyai tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah gambaran ketika mereka beribadah, di situ ada kehadiran Tuhan. Pada masa ini, masa pembuangan ini, mereka juga tidak boleh beribadah, bekerja, terus bekerja. Pada masa pembuangan ini mereka tidak boleh melakukan perayaan-perayaan. Mereka tidak boleh beribadah, terus bekerja. Oleh sebab itu mereka merasa dan mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka mengeluh. Dan seperti yang kita tahu, bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, karakternya adalah bersungut-sungut, selalu mengeluh, tidak mengintrospeksi diri. Apa yang menyebabkan kita dibuang? Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Dan kalau kita membaca firman Tuhan ini secara menyeluruh, bagaimana kehidupan bangsa Israel, memang bangsa Israel itu bertobat kemudian jatuh, bertobat jatuh, begitu-begitu. Dan itu juga yang kita lakukan. Amang-inang, kita itu mirip juga dengan orang Israel. Nanti kalau kita sudah jatuh, kita bertobat. Dan kalau sudah kita agak aman, kita berbuat lagi. Kita diingatkan, sejarah Israel itu mengingatkan kita supaya kita memperbaiki diri. Bangsa Israel mengeluh karena mereka dibuang. Tanah mereka, bangsa mereka, negara mereka dihancurkan. Tempat mereka memuji Allah diratakan. Jadi mereka merasa hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Itulah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada masa itu, di mana mereka mengalami pergumulan yang sangat dahsyat. Mereka harus mengalami pembuangan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Amanginang, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengalami pergumulan yang berat menurut kita, pasti kita merasa Tuhan sudah jauh dariku. Kita merasa Tuhan sudah meninggalkan aku. Kita merasa Tuhan
tidak memperhatikan aku. Dan kita merasa kita sendiri. Tidak ada lagi teman. Apalagi akadongan naposo selalu buat status. Kalau tidak ada uang, iblis pun tidak mau berteman. Kan gitu. Tapi kalau ada uang, semua jadi teman.